Bab 1376 Karena kau naga, kau harus dihakimi. Apakah ini akhirnya? Meskipun Tang Wulin telah unggul dalam penggunaan baju perang, itu tetap saja merupakan pertempuran. Perbedaan dalam basis budidaya tampaknya telah menentukan hasil dari kompetisi ini pada akhirnya. 6 Shrek monster dan anggota unit naga darah berdiri dengan cemas. Bahkan Smiley Face Douluo cemas. Mereka paling khawatir tentang Tang Wulin yang terluka parah. Atau bahkan, hanya ekspresi Gu Yuena yang tetap tenang saat dia berdiri di dalam ruang bagan spirit pagoda. Apakah Anda berpikir bahwa serangan tingkat ini dapat menghancurkan tubuh Raja Naga Emas? Tepat ketika Zhang Geyang menunjukkan kegembiraan di wajahnya, raungan naga yang dalam datang dari dalam lubang besar. Detik berikutnya, naga emas raksasa melesat ke langit. Kali ini, warna darah telah sepenuhnya memudar dari tubuh naga emas. Namun, begitu ia naik ke langit, tubuhnya berkedip-kedip dengan pancaran samar 7 warna. Aura yang sangat mengesankan dilepaskan secara bersamaan. Sebuah bayangan hitam diproyeksikan dari tubuh naga emas, yang mengejutkan semua orang. Itu adalah Tang Wulin. Namun, naga emas tampak kokoh sementara bayangannya tampak ilusi. Apa itu? Tang Wulin mengangkat lengan kanannya. Tombak naga emasnya tidak ada dalam genggamannya. Sebaliknya, dia meraih sesuatu di belakangnya. Dia menatap Douluo naga suci di hadapannya dengan tatapan mendalam di matanya. Karena kamu naga, kamu akan diadili. Di udara, seekor naga putih raksasa muncul. Itu menggeliat kaget dan kesakitan, seolah ingin membebaskan diri. Tidak peduli berapa banyak ia berjuang, tampaknya ada kekuatan yang membelenggu yang membuatnya tidak membebaskan diri. Sebuah pedang raksasa yang berkedip-kedip dengan sinar 7 warna diambil dari belakang Tang Wulin. Dari jauh, dia menebas naga putih raksasa itu. Bagaimana dengan ini? Rasa bahaya yang tak terlukiskan langsung terasa di hati Enci. Awalnya, dia pikir dia sudah selesai dengan pertempuran. Napas naga suci yang dilepaskannya adalah salah satu serangan yang lebih kuat. Juga, dia merasa bahwa Tang Wulin tidak mungkin menahan serangan itu. Namun, daya tahan Tang Wulin melebihi harapannya. Dia tidak berharap dia memiliki energi untuk meluncurkan serangan balik dalam waktu singkat. Begitu Tang Wulin membalikkan tangannya untuk meraih sesuatu di belakangnya, naga suci Douluo Enci merasakan arwahnya bergetar. Dia melihat naga raksasa dari segala bentuk dan warna tergeletak di lantai di sekitarnya. Dia juga merasa seolah-olah telah melakukan beberapa kejahatan serius dan saat ini sedang dikirim ke tiang gantungan. 7 pedang raksasa berwarna muncul dengan udara yang megah. Pada saat itu, ratapan yang tak terlukiskan naik dari lubuk hatinya. Ketakutan yang intens yang dia rasakan membuatnya gemetar. Ini buruk. Meskipun dia tidak yakin kemampuan apa yang diluncurkan Tang Wulin, dia tahu serangan Tang Wulin saat ini dapat mengancam hidupnya. Dia tidak bisa membiarkan serangan menyerang dia. Dia menggigit lidahnya, dan sentakan rasa sakit membersihkan pikirannya. Mata Enci tiba-tiba tampak dalam. Matahari, bulan, dan bintang-bintang tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Mereka segera terdistorsi yang menyebabkan benda-benda langit semuanya berubah bentuk. Semua cahaya langsung tersedot ke dalam lubang hitam raksasa yang terbentuk di kolisem. Itu adalah domain spiritual. Lubang hitam. Itu adalah salah satu kekuatan tersembunyi naga suci Douluo. Dengan munculnya lubang hitam, semuanya dilahap di sekitarnya. Sinar 7 warna tampaknya terpengaruh saat mereka bergetar. Namun, tekanan luar biasa tiba-tiba diberikan pada pedang raksasa. Itu adalah saber kekuatan klan naga yang dipalsukan secara pribadi oleh Dewa Naga sendiri. Itu bahkan melampaui Raja Naga Emas dan Perak. Setelah power saber diayunkan, semua naga menundukkan kepala mereka. Sinar 7 warna berubah menjadi pelangi panjang yang melesat melewati kecepatan kilat. Naga putih raksasa di udara hancur di tengah-tengah ratapannya. Pada saat yang sama, lubang hitam yang konon melahap semuanya hancur juga. Tebasan itu adalah As in the Hole milik Tang Wulin yang telah dicadangkannya untuk Enci. Itu adalah serangannya yang paling kuat terhadap naga suci Douluo. Dia tidak pernah berharap untuk mengalahkan limit Douluo. Di sisi lain, dia tidak pernah berpikir bahwa dia juga tidak berdaya untuk membela diri.
Dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri tetapi Sekte Tang dan Akademi Shrek. Ada banyak istirahat di pundaknya. Secara alami, dia memiliki banyak tanggung jawab di mana dia tidak bisa mengakui kekalahan dengan mudah. Namun demikian, bahkan ketika dihadapkan dengan kekuatan Enchi, dia tidak takut. Dia memiliki kekuatan tersembunyi. Memang benar bahwa saber kekuatan klan naga adalah transformasi dari senjata Gale Sabre Iblis Sima Jinchi. Sejak kapan pertempuran 5 dewa itu adil? Tang Wulin tidak berencana menggunakan saber kekuatan klan naga selama pertempuran senjata. Dia memutuskan untuk menyelamatkan kejutan besar untuk naga suci Douluo di pertempuran terakhir. Tidak peduli seberapa kuat makhluk itu. Ketika dihadapkan dengan alat ilahi yang benar-benar mengendalikan, makhluk itu harus tunduk padanya. Sosok lain turun dari langit. Kali ini, momentum tidak menciptakan lubang sebesar itu sebagai yang pertama. Namun, itu masih pemandangan yang menyedihkan. Luka diagonal muncul di tubuh naga suci Douluo. Itu membentang bahu kirinya ke perut kanan bawahnya. Lukanya tidak dalam. Sepertinya hanya pakaiannya yang terpengaruh karena tidak ada darah. Namun, itu sudah cukup. Tang Wulin telah melukai naga suci Douluo. Yang lebih membingungkan adalah aura naga suci cahaya telah menghilang tanpa jejak. Hanya kekuatan jiwa limit Douluo yang tersisa. Blood Golden Dragon Domain telah membunuh par excellence Holy Dragon. Sekarang, saber kekuatan klan naga telah membunuh jiwa bela diri Enchi. Naga suci cahaya. Ini adalah hasil dari kepercayaan berlebihan Enchi. Pada saat yang sama, itu juga membuktikan betapa kuatnya Tang Wulin dalam menekan jiwa bela diri tipe naga. Untuk berpikir bahwa satu tebasan berisi kekuatan seperti itu adalah aspek yang menakutkan dari saber kekuatan klan naga. Secara alami, basis budidaya Tang Wulin tidak cukup untuk membunuh Enchi dengan satu serangan. Namun, dia telah berhasil menyegel jiwa bela diri Enchi sementara. Dia hanya bisa menjaga Enchi untuk sementara waktu dengan aura kekuatan saber naga klan. Namun, untuk Tang Wulin, efek sesaat ini sudah cukup. Saber kekuatan The Dragon Clan menghilang. Golden Dragon Spear muncul kembali dalam genggamannya. Sebuah sensasi menyebar luas ke sekelilingnya saat dia menjadi satu dengan tombaknya dan turun dari langit. Semua jejak keliaran bersama dengan aura yang mengesankan lenyap tanpa jejak secara instan. Tidak terbayangkan bagaimana sifat seseorang bisa berubah begitu banyak. Personil Tang Wulin telah berubah 3 kali berturut-turut. Dan semuanya sangat berbeda. Saat ini, Tang Wulin tampak tidak penting. Dia seperti awan yang jatuh dengan lembut. Segala sesuatu di sekitarnya mulai berubah bentuk. Itu mempengaruhi visi audiens juga. Cahaya yang berubah menjadi awan yang perlahan melayang turun dari langit. Saat ini, Enchi sangat ketakutan. Tidak ada kemarahan, hanya kejutan. Dia masih terkejut dengan aura kekuatan saber klan naga. Sejak dia menjadi limit Douluo. Bahkan ketika dia melawan Atlas Douluo Yunming, dia tidak pernah merasa hidupnya terancam sebelumnya. Benar-benar menakutkan. Jika basis budidaya Tang Wulin lebih kuat, dia pasti sudah mati. Jika Tang Wulin adalah limit Douluo, dia berpikir bahwa dia bahkan tidak akan mampu menangkis satu tebasan. Itu bukan masalah basis kultivasi. Hanya kekuatan intimidasi yang melekat dari pedang 7 warna padanya. Dalam benaknya, kata-kata Tang Wulin masih bergema. Diktumnya diisi dengan otoritas. Karena kamu naga, kamu akan diadili. Hakim, siapa dia untuk menilai saya? Lagi pula pedang apa itu? Pada saat yang sama ia merasa kaget. Segala sesuatu di sekitarnya mulai berubah bentuk. Pada saat ini, Enchi merasa seolah-olah dia adalah seorang gadis yang telah ditelanjangi. Armor perangnya dibubarkan oleh domain baju besi pertempuran Tang Wulin dan jiwa bela dirinya disegel oleh saber kekuatan Dragon Clan lawannya. Bahkan wilayah spiritualnya hancur karena dia menggunakannya untuk melindungi dirinya dari saber kekuatan klan naga. Dia tidak akan bisa menggunakannya lagi sementara itu. Satu-satunya hal yang bisa dia gunakan adalah kekuatan jiwanya yang sangat kaya. Dia membalikkan telapak tangannya ke langit dan mengangkat tangannya. Kekuatan jiwanya meledak dengan kuat dan berubah menjadi penghalang cahaya yang sangat tebal dan berat yang menyelimutinya. Naga suci Douluo sedang merawat keluhannya. Sejak dia berkultivasi sampai basis kultivasinya saat ini,
Dia belum pernah ditekan sedemikian keras sebelumnya. Selain itu, ia ditekan oleh lawan yang basis kultivasinya jauh lebih rendah dari miliknya. Rasa sakit yang dia rasakan tak terlukiskan. Namun, kebenaran itu tepat di depan matanya. Dia tidak punya pilihan selain menerima. Detik berikutnya, ekspresinya berubah lagi. Di platform, senyum smiley face Douluo Hujie melebar. Kamu kentut. Mari kita lihat bagaimana kamu menangani ini. Milenium awan melayang di surga. Tombak luar angkasa. Cahaya yang menyimpang jatuh ke atas mereka. Waktu berlalu. Dan seluruh dunia tampak melayang. Suara ketakutan berteriak. Berhenti. Aku menyerah. Semua liuk, awan, dan kabut lenyap sepenuhnya di saat berikutnya. Hanya 2 angka yang tersisa. Kemudian, mereka saling berpapasan. Tang Wulin jatuh ke tanah. Dia mendukung tubuhnya dengan tombak naga emasnya sambil terengah-engah. Jelas bahwa darah merembes keluar dari pori-pori di tubuhnya. Bab 1377, berjuang melawan seluruh bangsa sendiri. Abadi adalah kemuliaan. Awalnya, mereka bentrok. Kemudian Enci dengan mudah menangkis Tang Wulin dan kemudian menekannya dengan wilayah kekuasaannya. Pada akhirnya, Tang Wulin meluncurkan serangkaian serangan balik. Seluruh proses tidak ada jeda. Tang Wulin telah terlatih tatih di ujung batasnya. Dia memblokir serangan Enci dan menahan dampak yang kuat. Kemudian, ia meluncurkan serangan baliknya yang dominan. Dia menggunakan Blood Golden Dragon Domain-nya. Saber kekuatan naga klan. Dan Millennium Cloud mengambang di langit. Dia praktis menggunakan segala yang ada di gudang senjatanya. Pada akhirnya, dia akhirnya mendengar suara yang dia sendiri tidak berani bayangkan. Enci berdiri di tempatnya. Dia tampaknya telah kehilangan jiwanya. Dia terengah-engah. Namun, terengah-engahnya lebih karena ketakutan daripada kelelahan. Secara alami, dia bisa menahan serangan Tang Wulin sekarang. Meskipun berbagai kemampuannya telah disegel sesaat. Dengan basis kultivasi limit Douluo, Tang Wulin masih tidak dapat menembus. Namun, Tang Wulin tidak bertujuan untuk menghancurkan pertahanannya. Ia mendistorsi waktu itu sendiri. Dia langsung mengerti apa yang dilakukan lawannya. Dia benar-benar mampu melakukan serangan balik sesudahnya dan bahkan membunuh Tang Wulin. Namun, dia jelas merasa bahwa jika dia akan terkena serangan Tang Wulin, energi hidupnya pasti akan berkurang tajam. Hidupnya akan dipersingkat 3 tahun. Setidaknya, bagi seorang pemuda, mengambil 3 tahun dari hidupnya bukanlah hal yang terlalu dikhawatirkan. Namun, bagi seorang lelaki tua yang berdiri di puncak benua tetapi yang hidupnya seperti lilin mati di angin, 3 tahun terlalu berharga. Blood Golden Dragon Domain adalah kejutan Tang Wulin. Saber kekuatan klan naga adalah kejutan besar yang diberikan Tang Wulin kepada Enci. Sementara Millennium Cloud terakhir adalah tembakan sejatinya untuk mendapatkan kemenangan. Seluruh pertempuran sebelum saat ini adalah untuk memastikan bahwa dia memiliki kesempatan untuk melepaskan Cloud Millennium. Jika Enci memiliki baju tempurnya, dia akan memiliki cara melarikan diri yang tak terhitung jumlahnya sebelum Millennium Cloud memukulnya. Namun, dia tidak berani menerima baptisan waktu ketika dia tidak memiliki apa-apa sama sekali. Ketika seseorang merasa hidupnya terancam, ia akan memilih opsi yang paling egois dalam sekejap mata. Ini normal bagi manusia. Itu adalah pilihan yang akan dibuat siapapun. Apalagi Enci. Bahkan jika Dai Tianling membuat pilihan untuk Enci, dia juga akan memilih untuk membiarkan Enci mengakui kekalahan pada saat ini. Batas Douluo dengan 3 tahun kehidupan lebih berharga daripada kemuliaan singkat yang akan dinikmati kekaisaran. Ini terutama benar ketika perang sedang terjadi di depan pintu mereka. Seluruh kolisem terdiam. Itu berakhir. Pertandingan terakhir dari pertempuran 5 dewa. Pertempuran armor pertempuran telah berakhir. Yang mengejutkan semua orang, pemenangnya adalah dia. Itu masih dia. Itu benar-benar dia. Pertempuran 5 dewa dan 5 kemenangan beruntun. Dia melawan seluruh bangsa sendirian. Dia melakukannya ketika tidak ada yang menganggapnya tinggi dan bahkan teman-temannya berpikir bahwa dia tidak bisa memenangkan satu pertandingan pun. Dia telah membawa pulang kemenangan penuh. Ini adalah kemenangan Tang Sekte. Dan juga kemuliaannya.
Dia adalah harapan Shrek dan ini adalah awal dari pembangunan kembali Shrek. Pada saat ini, Tang Wulin tidak berkelahi sendirian. Di belakangnya berdiri ribuan anggota Tang Sek dan Shrek. Mereka semua mendukungnya. Apapun yang terjadi, bahkan di Kekaisaran Luo Star, ia memiliki ribuan pendukung. Dia telah menang. Sepanjang pertempuran lima dewa, ia telah mengalami pertempuran Mesya, pertempuran roh, pertempuran tuan jiwa, pertempuran senjata, dan pertempuran armor. Dia telah menang dalam semua 5 pertandingan. Dia telah menjadikan dirinya legenda. Ya, saat ini ia adalah legenda di Kekaisaran Bintang Luo. Dia juga legenda untuk Tang Sek dan Shrek Academy. Pada saat ini, namanya pasti akan mengesankan ketiga benua dan ketenarannya akan menyebar ke 4 lautan. Dia teguh dan gigih sejak muda. Bertahun-tahun, dia mengalami banyak kesulitan saat dia berkultivasi dan menderita kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, mereka tampaknya tidak signifikan lagi. Pertempuran 5 dewa akan melawan seluruh bangsa sendirian dan dia telah menang. Dia adalah pemenang terakhir. Saat ini, dia merasa sangat besar dan tinggi. Bahkan esensi darahnya sendiri naik liar saat ini. Dengan mata menyaksikan masa, saya telah memenangkan pertempuran 5 dewa. Tang Wulin perlahan mengangkat tombak naga emasnya. Di tangannya yang lain, dia melepaskan Atlas Divine Spear lagi dan mengangkatnya tinggi juga. Shrek pasti akan kembali. Kemuliaan abadi bagi Sekte Tang. Seumur hidup Tang Sekte, Shrek hidup panjang. Mata Tang Wulin lembab. Tidak peduli seberapa tenang dan tenang dia muncul sebelum pertempuran 5 dewa. Tidak peduli seberapa sederhana tujuan yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Sebagai peserta yang sebenarnya dan pemimpin Akademi Tang Sekte dan Shrek, dia adalah satu-satunya yang tahu seberapa banyak tekanan yang dia bawa selama ini. Semuanya hanya bisa benar-benar dirilis pada saat ini. Segalanya tampak tidak penting sekarang. Dia telah menang. Dia tidak mempermalukan Sekte Tang. Dia hidup sesuai dengan nama generasi Shrek Seven Monsters saat ini. Dia adalah Master Sekte Tang Sekte. Master Pavilion Dewa Laut Tang Wulin. Sejak saat ini, ia memenuhi nama itu. Sorak-sorai bangkit dan jatuh dari penonton. Legenda. Sebuah suara datang dari kerumunan. Detik berikutnya, Smiley Face Douluo tidak bisa lagi menahan emosinya sendiri. Dia tidak bisa tidak peduli tentang perasaan Kaisar Dai Tiangling di sampingnya. Dia berdiri tiba-tiba dan melolong marah ke langit. Dia memproyeksikan suaranya ke setiap sudut kolisem dengan kekuatan jiwanya. Legenda, 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 legenda. Sorak-sorai yang terdengar seperti gunung melolong dan laut yang menderu mendukung kedua tombak yang menunjuk ke langit. Dia adalah legenda. Legenda hari ini. Di ruang charteran, Zhang Ge yang pucat pasi. Dia menghancurkan meja dan kursi sebelum dia keluar dari ruangan. Gu Yuena masih berdiri di sana di depan jendela saat dia diam-diam melihat ke tengah panggung kompetisi. Pandangannya tertuju pada pria yang dipenuhi cahaya. Ya, dia adalah suaminya. Lelaki yang dicintainya. Justru karena pemahamannya tentang dia, dia tahu betapa sulit baginya untuk berada di tempat dia sekarang. Dia tanpa henti berkultivasi selama berhari-hari dan malam yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah memberontak melawan bakat alami yang sedikit. Terlepas dari berapa banyak kesengsaraan atau pukulan yang dia ambil, dia selalu bisa bangkit kembali. Sifat-sifatnya yang luar biasa bukanlah sesuatu yang dilahirkan sejak lahir. Semua yang dia miliki hari ini adalah buah dari kerja kerasnya sendiri. Apakah dia benar-benar bahagia? Dia tahu bahwa dia praktis tidak memiliki pengalaman bahagia. Dia telah menghabiskan lebih banyak waktu untuk bergerak maju dalam perjuangan tanpa akhir untuk perbaikan. Tujuannya telah bergeser dari memiliki keluarga ke membangun kembali akademi. Dan sekarang telah bergeser ke mengelola Sekte Tang. Tanggung jawab berat yang tak terhitung membebani pundaknya. Tetapi ia berhasil melewatinya. Dia adalah putra surga sejati yang bangga. Tidak. Dia bukan putra surga yang sombong. Dia sombong mereka. Bantuan tuan pesawat tidak pernah membuatnya sombong. Ia malah menjadi lebih ramah saat ia merasakan beban tanggung jawabnya. Dia telah memenangkan pertempuran 5 dewa. Terlepas dari prosesnya. Terlepas dari berapa banyak alasan yang diajukan Kekaisaran Bintang Luo.
Pemenang terakhir adalah dia dan dia sendiri. Dia adalah legenda. Pada saat ini, dia benar-benar menjadi legenda. Di sudut Kolisem, seorang gadis meneteskan air mata di wajahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ayah, lihat itu. Dia pria yang aku pilih. Apakah Anda mengerti mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan? Anda salah. Anda memang benar. Anda salah sejak awal. Anda terlalu bangga dan Anda terlalu meremehkannya. Sekarang, dia adalah pahlawan dan legenda. Sebagai putri Anda, satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah membuat legenda ini tetap ada terlepas dari biaya. Untuk kekaisaran, Enchi dengan sedih berjalan menuruni panggung. Senyum masam tergantung di tepi bibirnya. Rencana awalnya adalah untuk memastikan pertandingan ini berakhir imbang. Bahkan tampaknya seperti amal saat itu. Namun, itu tidak berhasil. Dia kalah. Dia memilih untuk menyerah pada keterkejutannya sendiri. Begitu dia menyerah, dia mengerti bahwa lingkaran cahaya di atas kepalanya telah menghilang. Orang lain bisa menghasilkan, tetapi bukan dia. Jika dia kalah, itu berarti bahwa orang yang paling kuat di kekaisaran telah kalah. Meskipun dia tidak benar-benar diselimuti oleh Millennium Cloud, Enchi tampaknya telah berusia jauh pada saat ini. Ketika dia menuruni panggung, langkahnya berat, dan dia hampir jatuh. Chapter 1378, Ending. Pada saat ini, lengan besar dan kuat menangkapnya. Enchi mengangkat kepalanya untuk melihat ketika dia melihat mata muridnya yang teguh. Guru. Enchi mengetuk telapak tangan Long Yue dan menunjukkan senyum sedih di wajahnya. Setelah memakai halo begitu lama, aku terkadang dibatasi juga. Memang benar ini menyakitkan bagi saya. Tetapi pada saat ini saya pikir saya merasa lebih santai juga. Saya kehilangan pertandingan ini. Tidak ada alasan objektif. Kalah berarti kalah. Masa depan adalah milik Anda kaum muda. Ikuti langkah kakinya dengan cermat. Dia akan menjadi target seumur hidupmu. Setelah dia mengatakan ini, langkah Enchi mendapatkan kembali ketegasan mereka dan dia melangkah pergi. Bagaimanapun juga dia adalah limit Douluo. Dia adalah pilar batu giok yang mendukung langit kekaisaran. Dan kolom keunguan keemasan yang membentengi laut kekaisaran. Long Yue melihat gurunya mundur dan berbalik. Dia melihat ke tengah panggung kompetisi. Pada pemuda yang memegang dua tombak tinggi. Dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Dia harus bekerja lebih keras. Pertempuran lima dewa telah berakhir. Kekaisaran Bintang Luo tidak menekan laporan tentang kemenangan Tang Wulin dalam pertempuran lima dewa kali ini. Sebelum pertandingan final, praktis setiap laporan mengatakan bahwa Tang Wulin adalah putra surga yang bangga. Untuk sementara waktu, ketenaran Tang Sekte memuncak di seluruh Star Luo Empire. Ketika Tang Wulin kembali ke tempat peristirahatan, ia menerima panggilan jiwa dari Roh Kudus Douluo. Yali hanya mengatakan satu kalimat, "Saya bangga padamu." Bahkan ketika dia berada di pengasingan untuk menstabilkan wilayahnya, dia telah menyaksikan pertandingan terakhir ini. Dia juga telah melihat bagaimana Tang Wulin mengangkat kemuliaan Tang Sek dan Shrek ke level tertinggi. Ini bukan kemenangan belaka. Lebih penting lagi, ini adalah suksesi generasi berikutnya. Seperti yang dikatakan naga suci Douluo Enchi, dunia masa depan adalah milik generasi muda yang sedang naik daun. Markas Tang Sek dihiasi dengan lentera dan pita. Itu telah berubah menjadi lautan sorakan. Ketika Tang Wulin kembali ke markas Tang Sekte, ia diterima oleh gelombang sorakan yang terdengar seperti gunung melolong dan laut yang menderu. Wajah tersenyum Douluo melambaikan tangan besarnya. Akan ada pesta perayaan malam ini. Dan mereka tidak akan menunda sampai semua orang mabuk. Mereka telah lupa terakhir kali ketika markas kerajaan Luo Empire Tang Sekte adalah semeriah ini. Kantor pusat saat ini juga ditempati banyak murid dari kota lain dan mereka adalah kelompok yang sangat besar. Smileyface Douluo masih memilih paket dengan harga paling tinggi untuk makan malam perayaan mereka dan memesan hotel terbaik di seluruh Star Luo City. Jumlah uang itu tidak berarti apa-apa. Tang Wulin telah menang. Ini berarti mereka tidak perlu mengurangi harga jual barang-barang militer. Bahkan, itu akan meningkat 10%. Ketika mereka menambahkan semuanya bersama, itu akan menjadi peningkatan 20%.
Itu adalah sosok astronomi. Uang tidak banyak berarti. Bagian penting dari kesepakatan itu adalah bahwa mereka dapat bertukar sumber daya dalam jumlah besar dengan Star Luo Empire. Malam tiba. Tang Wulin sedang duduk diam di dalam kamarnya. Sebagai orang yang paling penting di malam itu, dia telah minum banyak anggur. Mereka semua adalah upeti dari para murid Sekte Tang. Dia praktis menghibur mereka semua. Namun, dia tidak membiarkan alkohol mempengaruhi dirinya. Dia mengeluarkan alkohol dengan kekuatan jiwanya. Dia mulia hari ini dan dia dipenuhi dengan kebanggaan pada saat itu juga. Namun, dia masih perlahan-lahan menjadi tenang ketika perasaan bangga mulai mereda. Pertarungan hari ini telah membuka matanya untuk perbedaan antara dirinya dan seorang ahli peringkat Douluo peringkat. Jika lawannya bukan naga suci Douluo Enchi hari ini dan limit Douluo lain yang tidak memiliki jiwa bela diri tipe naga, ia tidak akan mendapat kesempatan. Tampaknya dia menang. Tetapi dia jelas tahu betapa besar perbedaan di antara mereka. Namun, dia sangat senang tentang kebangkitan domain naga emasnya. Setelah domain armor pertempuran 3 kata miliknya terbangun, bisa dikatakan bahwa armor tempurnya akhirnya selesai. Itu adalah proses yang harus dilakukan. Dengan aktivasi mendalam Tang Wulin tentang hal itu, tidak ada keraguan bahwa dia bisa memperbesar efek domain baju tempurnya ke tingkat terbesar. Juga, hanya baju perang yang ditempa dengan cara dia menempa itu bisa diaktifkan sedemikian rupa. Kalau tidak, armor perang 3 kata biasa lainnya tidak mungkin tahan terhadap dampak energi yang menakutkan. Setelah baju perang pertempuran rusak, rasa sakitnya akan terlalu dalam untuk menangis. Apakah kamu melihat pertandingan juga? Dalam benak Tang Wulin, siluet Gu Yuena muncul. Setiap kali dia berpikir bahwa dia ada di dekatnya, dia tidak bisa menahan senyum tipis di wajahnya. Tang Wulin duduk bersila di tempat tidur. Dia menutup matanya dan merangkum keuntungan dan kerugian yang dia alami sepanjang pertempuran 5 dewa. Ketika dia mengalahkan Enchi di saat-saat terakhir selama pertandingan hari ini, esensi darahnya tiba-tiba melonjak. Itu telah mengalami sublimasi dan perubahan besar. Ini adalah fenomena yang disebabkan oleh 5 kemenangan berturut-turut dan orang-orang mendukungnya sebagai legenda dalam pertempuran 5 dewa. Dengan momentum yang kuat, kekuatan jiwa Tang Wulin secara langsung meningkat 2 peringkat. Lebih penting lagi, teknik rahasia bawaan tubuh sektenya telah selesai. Sepanjang perjalanan ini, terobosannya datang lebih cepat dari yang dia harapkan. Tujuan awal Tang Wulin adalah berada di tepi 8 cincin ketika ia kembali. Namun, kekuatan jiwanya sekarang berada di peringkat ke-83. Juga, peningkatan kekuatannya tidak sesederhana peningkatan kekuatan jiwanya. Tang Wulin punya rencana di hatinya. Setelah mereka kembali ke federasi, jika situasinya stabil dia akan mengasingkan diri untuk beberapa waktu. Dia ingin belajar perbaikan surga dari Zhenhua. Dengan peningkatan basis kultivasinya dan pembentukan wilayah spiritualnya, ia telah menguasai jiwa penempaan hingga sempurna. Sudah waktunya dia mencoba perbaikan surga. Dia harus membuat persiapan untuk kerajinan baju perang 4 kata untuk dirinya sendiri dan teman-temannya. Tang Wulin jelas tahu bahwa terlalu sulit baginya untuk membangun kembali Shrek dengan kekuatannya sendiri. Namun, segalanya akan berbeda jika semua Seven Shrek Monsters bisa menjadi Master Armor pertempuran 4 kata. Saat ini, hanya ada satu pengrajin ilahi di seluruh dunia. Juga, membuat armor perang 4 kata sangat merusak esensi darah Divine Craftsman. Karena itu, Zhenhua tidak bisa terus kerajinan mereka. Esensi darah Tang Wulin praktis 10 kali lipat volume Zhenhua. Jika dia bisa menjadi pengrajin ilahi, dia secara alami dapat menghasilkan lebih banyak armor perang 4 kata. Ketika waktu itu tiba, Tang Sek dan Shrek Academy akan benar-benar mendapat manfaat darinya. Dia telah tumbuh banyak sepanjang perjalanan ke Dou Spirit dan Star Luo Empires. Pikirannya juga menjadi lebih teratur. Tujuan yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri sederhana. Dia ingin menerobos ke peringkat yang lebih tinggi dalam waktu dekat. Dia ingin membuat teman-temannya menjadi Master Armor pertempuran 4 kata. Setelah ketujuh dari Shrek Seven Monsters adalah Master Armor tempur 4 kata. Mereka akan memiliki kekuatan untuk bertarung dengan siapapun. Pada saat ini, ia memberi waktu pada dirinya sendiri untuk rencananya.
5 hingga 10 tahun. Dia harus menyelesaikannya dalam waktu 5 hingga 10 tahun. Berdasarkan kecepatan kultivasi mereka saat ini, semua orang harus berada pada peringkat judul Douluo dalam waktu 5 tahun. Judul biasa Douluos tidak akan bisa menguasai armor pertempuran 4 kata. Dasarnya adalah seseorang menjadi Hyper Douluo. Namun, persyaratan untuk mereka akan lebih rendah. Masalah lain yang harus mereka selesaikan adalah beberapa masalah teknis dalam menyusun armor pertempuran 4 kata. Ketika mereka kembali dari perjalanan mereka saat ini, semua orang pasti akan bisa menjadi Master Armor pertempuran 3 kata. Selanjutnya, mereka akan berusaha keras untuk memiliki armor perang 4 kata. Tang Wulin telah memenangkan pertempuran 5 dewa. Kemenangan ini memiliki implikasi yang luas. Tidak hanya itu mempengaruhi situasi mereka di Kekaisaran Luo Star, tetapi berita ini juga pasti akan berdampak pada situasi di Federasi dan Kekaisaran Do Spirit juga. Sekarang dia telah memenangkan pertempuran 5 dewa. Banyak yang masih ragu sekarang harus mempertimbangkan perubahan apa yang akan dia bawa di masa depan jika dia benar-benar menjadi limit Douluo. Tang Wulin mengerti bahwa dia juga dalam bahaya di saat-saat seperti ini. Ini karena musuh-musuhnya juga akan melihat poin ini dan mempertimbangkan pertanyaan yang sama. Apa yang akan mereka lakukan begitu dia dewasa? Namun, dia tidak merasakan ketakutan di hatinya saat ini. Dia fokus untuk bergerak maju. Tanggung jawab yang dipikulnya tidak pernah dimaksudkan untuk dibawa melintasi lautan yang mulus. Istana Star Luo Empire. Dai Tianling duduk sendirian di ruang kerjanya. Matanya tertutup rapat. Tentu saja dia tidak tidur. Dia sedang mempertimbangkan. Segalanya terjadi terlalu tiba-tiba. Ketika mereka kehilangan pertandingan terakhir, dia sedikit tercengang. Itu adalah hasil yang tidak pernah dia duga. Dalam imajinasi aslinya, ia bermaksud mengikat Tang Wulin ke kapal perang ini dengan kesempatan ini. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Tang Wulin secara tak terduga akan memenangkan pertempuran 5 dewa. Setelah kompetisi berakhir, suara perbedaan pendapat bisa terdengar di antara para pejabat kekaisaran. Sudah ada beberapa yang mulai mempertanyakan kebutuhan untuk memiliki pertempuran 5 dewa dengan Tang Sekte di tempat pertama. Mereka mempertanyakan mengapa kekaisaran menempatkan dirinya melawan Tang Sek melalui platform ini. Mereka mempertanyakan mengapa kekaisaran tidak bekerja sama dengan Tang Sekte secara rahasia. Keluarga kerajaan saat ini berbeda dari 10.000 tahun yang lalu. Sang kaisar bukan lagi seorang diktator. Suara-suara para pejabat sama pentingnya. Jika dia dianggap bodoh dan tidak kompeten, dia mungkin bahkan akan dimakzulkan. Secara alami, ini tidak akan benar-benar terjadi. Namun, dampak dari insiden ini terlalu negatif. Tang Wulin telah mengangkat nama Tang Sekte ke ketinggian sepanjang masa sedangkan kekaisaran telah mengambil peran sebagai pecundang. Sekarang, Tang Wulin adalah legenda satu generasi dan idola rakyat. Karena itu, sebagai pelaku pertempuran 5 dewa, sebagai kaisar, ia harus menanggung semua konsekuensinya. Chapter 1379, Dai Yuners Plan. Enci sudah menjelaskan kepadanya mengapa dia memilih untuk menyerah pada akhirnya. Dai Tianling tidak menyalahkannya. Karena itu tidak ada gunanya. Dukungan naga suci Douluo terlalu penting bagi keluarga kerajaan. Dia bahkan tidak berani menyalahkan guru ini. Namun, apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Apa yang harus dia lakukan untuk membalikkan keadaan? Dia harus menindaklanjuti janji yang dia buat untuk Sekte Tang. Tetapi bagaimana mereka menangani perang jika itu benar-benar datang? Apakah senjata yang disediakan oleh Sekte Tang kali ini benar-benar cukup untuk mengintimidasi tentara federal? Berbagai masalah membuat Dai Tianling sakit kepala. Masalah yang paling meresahkan adalah bagaimana pertempuran 5 dewa ini melemahkan pengaruhnya sebagai penguasa. Buk. Seseorang mengetuk pintu dengan lembut. Masuk. Dai Tianling membuka matanya. Ketika ia tenggelam dalam pikirannya di ruang kerjanya, hanya ada satu orang yang berani mengganggunya. Dia adalah satu-satunya yang memiliki hak istimewa ini. Dai Yuner menjulurkan kepalanya pada awalnya. Dia melirik Dai Tianling di belakang mejanya. Dia memberanikan diri. Ayah. Ketika dia melihat ekspresinya yang sedikit hati-hati, Dai Tianling merasakan gelombang kehangatan di hatinya.
Tidak masalah waktu. Dia setidaknya punya anak-anak di sampingnya. Di Kekaisaran, ia sangat bangga dengan kenyataan bahwa tidak ada perebutan kekuasaan di antara anak-anaknya. Meskipun dia tidak yakin apakah itu hanya di permukaan atau jika masalah benar-benar seperti yang terlihat. Setidaknya, semuanya tampak damai untuk saat ini. Ayo, sejak kapan kamu menjadi penakut ini? Ketika Dai Yuner melihat senyum di wajah ayahnya, dia berjalan ke ruang belajar sambil tersenyum. Dia tertawa kecil dan berkata, "Aku khawatir kamu akan berada dalam suasana hati yang buruk. Itu sebabnya saya datang untuk mengunjungi Anda." "Oh, jadi Anda tahu bahwa saya sedang tidak mood?" Dai Tianling melirik putrinya. Dai Yuner terkikik. "Baik, salahkan aku jika saya tidak bersikeras menikahi Tang Wulin. Anda tidak akan semarah itu setelah saya ditolak dan mengatur pertempuran 5 dewa ini. Jika saya tidak ada di sana, mungkin Anda tidak akan mengalami masalah ini." Mata Dai Tianling tampak kaget. "Apa ini? Sejak kapan penyihir kecil kita menjadi serendah ini?" Untuk berpikir bahwa dia datang untuk mengambil tanggung jawab atas kemauannya sendiri. "Apakah Anda masih Dai Yuner yang saya tahu?" "Ayah," seru Dai Yuner. "Siapa bilang aku tidak akan bertanggung jawab sendiri? Lagi pula aku ini putrimu. Itu wajar bahwa saya harus mengambil tanggung jawab untuk keluarga kerajaan. Baik, katakan padaku, mengapa kamu datang ke sini?" Dai Tianling berkata dengan tajam. "Haruskah aku punya sesuatu untuk bertemu denganmu? Aku hanya merindukanmu, ayah. Bukankah itu cukup?" Dai Tianling cemberut. "Kamu adalah putriku. Anda pikir saya tidak mengenal Anda? Anda tidak akan memilih untuk datang mencari saya kecuali ada sesuatu yang Anda inginkan. Saya selalu harus mengirim seseorang untuk membawamu kepada saya." Ketika dia mendengarnya mengatakan ini, mata Dai Yuner tiba-tiba memerah. Dia berjalan ke Dai Tianling dan berjongkok di sampingnya. Dia bersandar di kakinya. "Ayah, Yuner salah. Yuner pasti akan mengunjungi Anda sering setelah ini. Saya terlalu tidak dewasa di masa lalu." Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, dia bahkan mulai menangis. Dai Tianling sedikit terpana. Dia belum pernah melihat putrinya berperilaku sedemikian rupa. Untuk sesaat, emosinya tidak bisa membantu tetapi diguncang. Sebenarnya, hal yang paling disukainya dari Dai Yuner adalah keanehannya. Pada saat ini, ketika putrinya yang aneh tiba-tiba menjadi dewasa, hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Ini karena dia tiba-tiba menyadari bahwa putrinya telah tumbuh dewasa dan dia telah menjadi tua. Dia menghela nafas. "Gadis bodoh. Tidak peduli bagaimana kamu bertindak, ayah tidak akan pernah kurang mencintaimu. Ada apa denganmu hari ini? Kamu berpikir untuk menghiburku sejak aku kalah?" Dai Yuner mengangkat kepalanya dan menggelengkannya dengan kuat. "Tidak mungkin. Ayah tidak pernah kalah dan tidak akan pernah kalah. Sebenarnya, kejadian ini bukan bencana total bagi kita. Saya di sini untuk memberi Anda beberapa ide." "Oh, bukan bencana." Dai Tianling segera tersenyum. Seperti berdiri, keluarga kerajaan telah ketakutan. Tetapi dia tidak berpikir bahwa itu adalah bencana. "Kamu tidak bisa disalahkan atas kejadian ini. Akulah yang gagal merencanakan. Awalnya saya ingin mengikat Tang Sek dengan kami. Tetapi saya tidak berharap Tang Wulin untuk memenangkan pertempuran 5 dewa. Bahkan dengan bantuan kebetulan dan keberuntungan. Memang, ini telah menempatkan kami dalam posisi pasif. Namun, itu bukan masalah yang terlalu besar. Berikan waktu dan segalanya akan beres dengan sendirinya." Mata Dai Yuner berkilau dengan sinar licik. "Ayah, apakah Anda pernah berpikir, bagaimana jika Tang Wulin benar-benar menjadi menantu Anda? Tidak akan ada perubahan dalam hal itu." Dai Tianling sedikit terpana. Kemungkinan ini langsung terlintas di benaknya. Dia benar. Jika Tang Wulin menjadi menantunya, itu berarti bahwa Master Sekte Tang, legenda generasi, pemenang pertempuran 5 dewa, sebenarnya adalah menantu kaisar. Ini juga berarti bahwa dia adalah anggota keluarga kerajaan. Jika seorang anggota keluarga kerajaan menjadi legenda kekaisaran, itu hanya akan menjadi kabar baik. Dia bahkan bisa mengumumkan kepada publik bahwa pertempuran 5 dewa adalah percobaan yang dimaksudkan untuk melihat apakah Tang Wulin cocok untuk putri kesayangannya.
Jika itu masalahnya, maka keluarga kerajaan bisa mendapatkan kembali inisiatif. Tidak hanya hubungan mereka dengan Sekte Tang menjadi lebih erat, tetapi mereka juga praktis akan terikat. Pada saat yang sama, semua kerendahan hati yang harus mereka tanggung, termasuk kekalahan dalam pertempuran 5 dewa, akan diubah menjadi persiapan untuk menantu kaisar. Dengan kekuatan yang ditampilkan Tang Wulin, hampir tidak ada keraguan bahwa ia akan menjadi limit Douluo di masa depan. Dan basis budidayanya pasti akan lebih unggul dari milik Enchi. Dia bisa menjadi orang yang paling kuat di Douluo Star, jika dia memiliki menantu seperti itu. Bukankah itu sama dengan berhubungan dengan Spirit Ice Douluo yang lain? Kata-kata Dai Yuner langsung membuat jantungnya berdebar kencang. Namun, dia dengan cepat tenang. Dia jelas menolakmu tempo hari. Apa yang bisa kita lakukan? Aku tidak bisa memaksakan putriku padanya. Kan, Yuner, belumkah kamu menyerah padanya? Dai Yuner melihat perubahan dalam ekspresi Dai Tianling. Dia berkata dengan lembut, "Ayah, kadang-kadang kita harus menggunakan metode tertentu untuk masa depan kekaisaran. Bahkan jika metode ini tidak terhormat untuk kekaisaran, aku rela mengorbankan diriku." Saya punya ide. Saat dia mengatakan ini, dia bergerak lebih dekat ke telinga Dai Tianling dan berbisik. Saat dia mendengarkan penjelasannya, murid Dai Tianling mengontrak. Dia ingin memotong-motongnya pada banyak kesempatan, tetapi dia memaksa dirinya untuk mendengarkannya sampai akhir. Tidak, sama sekali tidak. Kilatan amarah berkedip di mata Dai Tianling. Bagaimana kita bisa melakukan hal seperti itu? Dai Yuner berkata dengan tegas, "Ayah, ini adalah tindakan pribadi saya. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan atau kekaisaran. Bayangkan saja, jika ini berhasil. Pengorbanan kecilku mungkin memberi kita pemerintahan dan keamanan yang bertahan lama bagi kekaisaran. Masa depan akan benar-benar berbeda dengan dukungannya. Anda harus tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang kuat di Sekte Tang." 6 anggota lainnya dari Shrek Seven Monsters yang datang bersamanya kali ini bertarung dengan klan Raja Surgawi kami baru-baru ini. Saya pikir Anda tahu hasilnya. Penghancuran. Itu adalah kekalahan telak. Klan Raja Surgawi kita telah dianggap sebagai bakat terbaik kekaisaran dalam 1000 tahun. Meskipun begitu, kami tidak bisa menolak mereka sama sekali. Selain itu, Tang Wulin tidak hanya Master Sekte Tang, tetapi juga Master Paviliun Dewa Laut Paviliun Shrek Academy. Percayalah, Shrek Academy tidak akan pernah benar-benar hancur. Mereka memiliki puluhan ribu tahun kekuatan tersembunyi. Anda belum pernah melihat kekuatan Akademi Shrek. Saya percaya bahwa ada ahli yang masih hidup dari Shrek Academy. Jika kita memiliki dukungan penuh Tang Wulin, itu akan seolah-olah kita telah bersekutu dengan Akademi Shrek dan Sekte Tang. Akademi Shrek bahkan mungkin dibangun kembali di kekaisaran. Jika hari itu tiba, maka tujuan masa depan kita tidak hanya untuk menangkis federasi. Itu akan melampaui federasi. Mata Dai Tianling berbinar dengan sinar yang rumit. Tidak ada keraguan bahwa dia tersentuh oleh kata-kata putrinya. Yang benar adalah seperti yang dia katakan. Apakah itu Sekte Tang atau pemimpin Akademi Shrek? Mereka tidak pernah bekerja sama dengan kekuatan resmi di 3 benua. Ini karena mereka ingin senetral mungkin. Jika Sekte Tang tidak dimusuhi oleh Federasi dan Akademi Shrek belum dihancurkan, Star Luo Empire tidak akan memiliki kesempatan ini. Bab 1380, selesai Deal. Tidak, itu tidak akan berhasil. Kamu terlalu baik untuknya. Bagaimana jika dia tidak mengakuinya? Bagian yang paling bermasalah dari rencana Anda adalah bagian itu. Bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa dia akan melakukan apa yang kita katakan? Dai Yuner berkata dengan tegas. Karena aku kenal dia. Kepribadian Brother Tree tidak akan membiarkannya mengabaikan tanggung jawabnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa sampai ke tempat dia sekarang. Setelah rencanaku berhasil, dia akan marah. Tentu saja. Tetapi dia tidak akan punya pilihan selain mengakuinya. Bahkan jika itu berakhir dengan kegagalan, dia tidak akan memberiku masalah. Saya hanya seorang gadis muda yang jatuh cinta padanya. Dai Tianling menutup matanya. Alisnya dirajut rapat. Dai Yuner berdiri dan menunggu di samping. Sinar licik muncul di matanya. Secara alami,
Dia bersedia berkontribusi pada kekaisaran. Tetapi jika dia bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu, akan lebih baik. Setelah jeda yang lama, alis Dai Tianling terbuka. Dia membuka matanya. Bagaimana kamu berencana melakukan ini? Dai Yuner buru-buru berkata. Aku butuh dukungan dari Imperial Academy of Sciences. Baiklah. Aku akan memberi mereka petunjuk. Anda bisa langsung ke sana. Yuner, saat dia mengatakan ini, Dai Tianling berdiri dan menarik putrinya ke pelukannya. Dia sedikit meringis saat menutup matanya. Ayah terlalu tidak kompeten. Ayah. Ketika Tang Wulin bangun dari meditasinya di pagi hari, dia merasa benar-benar segar dan segar kembali. Mungkin alasan dia merasa diperbarui adalah karena tekanan telah diangkat dari pundaknya. Dia tidak lagi harus berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa. Dapat dikatakan bahwa hari ini adalah hari yang paling santai sejak dia datang ke Star Luo Empire. Dia tidak khawatir bahwa keluarga kerajaan akan kembali pada kata-kata mereka karena ini menyangkut keselamatan Kekaisaran Bintang Luo. Selama kesepakatan itu selesai, ia bisa pensiun setelah memenangkan beberapa jasa dan kembali ke federasi. Smiley Face Dou Luo akan menangani masalah yang tersisa. Setelah pembuatan selamat malam sebelumnya, banyak murid Tang Sekte masih tidur nyenyak. Markas besar tampak sepi hari ini. Ketika Tang Wulin datang ke kafetaria untuk makan, ada sangat sedikit di sana. Namun, semua orang yang bertemu dengannya memiliki ekspresi hormat di wajah mereka. Setelah dia selesai sarapan, Smiley Face Dou Luo datang untuk menemukannya. Ketika dia melihat Tang Wulin dengan semangat tinggi, dia tidak bisa menahan senyum tulus. Sekte Master, saya sudah menghubungi Kekaisaran. Kita bisa menyelesaikan kesepakatan hari ini. Kami akan melakukannya di dalam istana. Ini paling aman dengan cara ini dan yang paling bijaksana. Istana telah membersihkan gudang untuk tujuan ini. Ini akan sangat dijaga oleh tentara setelah ini. Baiklah. Bagus sekali, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Akhirnya, misinya hampir selesai. Kita akhirnya bisa santai. Untuk saat ini, tolong minta orang-orang dari Sekte Tang tetap low profile. Kami tidak ingin pertempuran 5 dewa memengaruhi hubungan kami dengan keluarga kerajaan. Hu Jie tertawa terbahak-bahak. Saya mengerti. Kita seharusnya tidak memamerkan prestasi kita hanya karena kita punya keuntungan. Jangan khawatir, Sek Master. Sebagai bawahan Anda, saya akan menangani ini. Tang Wulin kaget. Ini adalah pertama kalinya Smiley Face Dou Luo menyebut dirinya sebagai bawahan. Tampaknya pertempuran 5 dewa tidak hanya mengubah yang lain, tetapi juga rakyatnya sendiri. Sudah waktunya Hu Jie memimpin, dan Shrek Seven Monsters memasuki istana Kekaisaran Star Luo. Berbeda dengan perawatan bahu dingin awal yang mereka terima, kali ini, Dai Tianling, Kaisar Bintang Luo, dan putra mahkota Dai Yuyan sudah menunggu mereka di ruang pertemuan terbesar di istana. Dalam pertemuan ini, tatapan Dai Yuyan terhadap Tang Wulin jelas telah berubah. Pertama kali mereka bertemu, Dai Yuyan sedikit bersemangat menantangnya untuk menguji buah kultivasinya selama bertahun-tahun. Ketika mereka bertemu untuk kedua kalinya, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri. Mungkin, pada generasi ini, tidak peduli statusnya, ia hanya bisa berfungsi sebagai kontras dengan orang ini sebelum dia. Yang mulia putra mahkota. Tang Wulin mengangguk ke arah mereka. Tidak ada tanda-tanda ketidakbahagiaan di wajah Dai Tianling. Dia berkata sambil tersenyum. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Sekte Tang karena memenangkan pertempuran 5 dewa. Kekaisaran akan memenuhi janji yang dibuat. Kami akan membeli barang dengan harga premium 10%. Kami telah memeriksa daftar dan tidak menemukan masalah. Kami sudah mulai mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan oleh Sekte Tang. Kami akan mengirim mereka ke gudang yang ditunjuk Sekte Tang dalam 3 hari. Terima kasih atas dukungan Anda, Yang Mulia. Tang Wulin menjawab dengan tulus. Dai Tianling menghela nafas dan berkata, sejujurnya, saya menyesal. Tetapi pada saat yang sama, saya tidak menyesalinya. Setidaknya, kita telah melihat masa depan Tang Sekte dalam pertempuran 5 dewa ini. Dan itu memperkuat kepercayaan kita dalam kerja sama kita dengan Tang Sekte. Saya harap kita bisa bekerja sama untuk masa yang akan datang.
Sekte Master Tang. Saya meminta Anda mendukung Star Luo juga. Terlepas dari situasi di federasi, Star Luo selalu menjadi rumah Tang Sek. Pernyataan ini dibuat dengan ketulusan penuh. Meskipun bukan tanpa pertunjukan besar baginya untuk memiliki sikap seperti itu. Setelah hanya kalah dalam pertempuran 5 dewa. Mengejutkan Tang Wulin. Yang mulia, Anda terlalu murah hati dengan kata-kata Anda. Ini kehormatan kami untuk bekerja dengan Anda. Tang Wulin mengangguk sambil tersenyum. Dai Tianling bertanya, rencana apa yang Anda miliki untuk masa depan? Sekte Master Tang. Tang Wulin menjawab, kami akan kembali ke federasi sesegera mungkin. Saya yakin Anda sadar bahwa Sekte Tang berada di bawah tekanan besar di federasi sekarang. Saya harus kembali dan menanggung kesulitan dengan rekan-rekan saya. Dai Tianling menghela nafas dengan lembut. Sejujurnya, aku benar-benar berharap bahwa Sekte Tang akan memindahkan semua operasinya ke Kekaisaran Luo bintang kita. Dengan begitu, Star Luo akan benar-benar memiliki kesempatan untuk melawan federasi di masa depan. Tang Wulin berkata dengan nada meminta maaf. Saya sangat berterima kasih atas pengakuan, Yang Mulia. Tetapi akar Tang Sekte terletak di benua Douluo. Para pendahulu kami, termasuk Tousan Hands Douluo dan Spirit Eyes Douluo, membangun dan melindungi Sekte Tang di benua Douluo. Sebagai keturunan mereka, kita tidak bisa mengubah apa yang telah diturunkan kepada kita oleh nenek moyang kita. Tentu saja, di Star Luo Empire, markas Tang Sek juga merupakan komponen penting bagi kami. Keinginan terbesar kami adalah untuk melihat 3 benua hidup berdampingan dengan damai. Dai Tianling mengangguk. Terima kasih atas dukungannya, Sekte Master Tang. Kami sudah sedikit kasar selama Anda tinggal. Sebagai kaisar, saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya. Kami akan mengadakan pesta di istana malam ini untuk menghibur Anda dan teman Anda. Bergabunglah dengan kami. Terima kasih, Yang Mulia. Setelah percakapan singkat mereka, tiba saatnya bertukar barang. Tang Wulin bertanggung jawab untuk mengirim semua barang yang mereka bawa ke gudang istana. Yang lain akan dikelola oleh Smiley Face Douluo. Pada akhirnya, bisnis mereka diselesaikan sebagian besar. Keluarga kerajaan sudah menyiapkan berbagai barang yang dibutuhkan oleh Sekte Tang. Harga premium akan dibayar tunai. Setelah semuanya selesai, Tang Wulin akhirnya bisa menghela nafas lega. Kali ini, dia telah mewakili Sekte Tang. Dan akhirnya, tugasnya sebagai Sekte Tang diselesaikan. Pesta itu diadakan di pelataran dalam istana. Para pejabat kekaisaran tidak berpartisipasi di dalamnya. Dari Star Luo Empire, dengan Kaisar Dai Tianling sebagai pemimpin, putra mahkota Dai Yuyan, putri Dai Yuner dan beberapa anggota penting keluarga kerajaan hadir. Dari Sekte Tang, dengan Sekte Master Tang Wulin sebagai pemimpin. Ada juga wajah tersenyum Douluo Hujie dan 6 anggota lainnya dari Shrek Seven Monsters. Enchi tidak hadir di pesta itu. Alasan ketidakhadirannya tidak diketahui. Perwakilan Monster Academy adalah Mountain Dragon King Long Yue. Tang Wulin duduk di kursi pertama di sisi kiri Kaisar Dai Tianling. Putra mahkota Dai Yu yang duduk di seberangnya. Di Kekaisaran Luo Star, sisi kiri adalah sisi kehormatan. Tempat duduk Tang Wulin di sini berarti bahwa statusnya bahkan lebih tinggi daripada putra mahkota. Ketulusan kekaisaran tampak jelas dalam penghormatan yang mereka miliki untuk Tang Wulin. Dai Tianling tidak lagi mencoba untuk menjatuhkan Tang Wulin seperti yang dia lakukan ketika dia baru saja tiba. Dia terus bersulang untuknya. Dia minum roti setelah bersulang dan mengobrol dengan Tang Wulin, Smiley Face Douluo, dan anggota Shrek Seven Monsters lainnya. Sekte Master Tang, mari bersulang. Siluet panjang dan tebal Long Yue muncul di depan Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat gelasnya dan berdiri. Kakak Long, kamu terlalu sopan. Long Yue tersenyum. Aku tidak berpikir kita akan bertemu satu sama lain jika kita tidak bertarung. Di masa depan, Anda akan selalu menjadi target yang saya tuju. Tang Wulin meliriknya dan berkata, Kakak Long, Anda sudah di peringkat judul Douluo, kan? Long Yue mengangguk, bersambung.